Halo guys. Saya serius kak. Ya dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari STEM Majene. Kami angkatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan di samping saya Salsabila. kami ingin memaparkan materi yang berjudul Kerajaan Utsman di Turki. Baik, langsung saja. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, banyak pemikiran dari orang-orang Islam yang ternama yang pemikirannya sangat tinggi hingga sampai sekarang. Namun, menurut sejarah, pemikirannya masih diperbincangkan, bahkan dapat dijadikan dasar kebijakan sehingga masa yang akan datang. Tentunya, kemajuan Islam yang tercipta berkat usaha dari berbagai komponen masyarakat, baik ilmuwan, birokrat, agamawan, militer, ekonomi, maupun masyarakat umum. Akan tetapi, pada zaman pertengahan yang diawali dengan runtuhnya Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan I pada tahun 1258. Pada akhirnya, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Wilayah kekuasaan tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil, sehingga antara yang satu sama yang lainnya saling memerangi, dan beberapa peninggalan budaya Islam dan peradaban itu dihancurkan oleh tentara Mongol. Selain itu, Timur juga menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Namun waktu tidak begitu jauh. Ada 3 kerajaan yang berhasil menumpas akibat serangan dari tentara Mongol, serta perbuatan dari Timur Leng, yaitu kerajaan Turki Utsmani di Turki 1300 sampai 1922. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia, yaitu tahun 1501 dan sampai 1732. Dan kerajaan Mogol di India 1526 sampai 1857. Setelah munculnya kerajaan Turki Utsmani, maka banyak perubahan yang telah dibawa olehnya, termasuk kehebatannya dalam menghadapi berbagai serangan dari musuh, dan termasuk juga dalam peperangan di Konstantinopel. Selain itu, kerajaan Utsmani juga disebut sebagai kerajaan yang dapat menghimpun kembali umat Islam setelah mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan politik. Bahkan kerajaan Utsmani ini tidak dapat disamakan dengan dinasti Abbasiyah dan Umayyah karena peran kerajaan Utsmani adalah sebagai benteng kekuasaan umat Islam dalam merangkal bangsa Eropa ke timur. Dan bab 2 masuk ke pembahasan bab 2, pembentukan perkembangan kerajaan Utsmani di Turki. Dalam perjalanan sejarahnya, pemimpin suku Kayi dan bangsa Oghuz Eryogul mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk Rom yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan Ertugrul, Sultan Alauddin meraih kemenangan, dan sebagai bentuk apresiasi ia memberikan sebidang tanah di dekat perbatasan Bizantium sebagai hadiah jasa. Ketika Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan suku diserahkan kepada putranya, yaitu Utsman. Utsman memimpin wilayah tersebut sejak 1290 sampai 1326 Masehi. Pada masa ini, dinasti
Seljuk mulai melemah dan akhirnya runtuh akibat serangan Mongol di sekitar di di sekitar tahun 1300 Masehi. Setelah Sultan Alauddin II gugur dan Seljuk Rum terpecah, Utsman menyatakan kemerdekaan, menguasai penuh daerah yang didudukinya dan membentuk pemerintahan baru. Dan kemajuan di bidang peradaban kerajaan Utsman di Turki. Yang pertama, bidang pemerintahan militer. Salah satu pasukan militer yang dibuat oleh Orkan yaitu Janissary atau Inkisaria. Kelompok militer inilah yang menjadi dinasti Utsmani sebagai kekuatan militer terkuat, memberikan dorongan besar dalam penaklukan wilayah-wilayah non-muslim. Selain pasukan militer Janissary, ada juga pasukan yang dari tentara feodal yang dikirim ke pemerintahan pusat, dikenal sebagai tentara atau kelompok militer Taujiyah. Pasukan ini juga yang dapat mendorong perluasan wilayah Turki Utsmani. 2. Bidang intelektual atau ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan di Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta menyelesaikan studi di luar negeri. Dan ketiga, bidang kebudayaan. Kerajaan Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi semakin berkembang dengan pesat. Pada waktu itu, selain itu banyak juga tokoh-tokoh yang muncul, diantaranya seorang tokoh yang bernama Nafi pada tahun 1582 sampai 1636 Masehi, yang juga berkontribusi pada karya sastra kaside untuk Murad Pasha, mendapatkan pengakuan di kalangan sultan. Bidang keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan masyarakat. Sekian itulah materi dari saya. Mari kita dengarkan materi berikutnya dari saudari Zahra. Baik, selanjutnya yaitu penyebab kemunduran atau kejatuhan kerajaan Utsmani di Turki. Setelah wafatnya Sultan Al-Kanuni pada tahun 1566 Masehi, kerajaan ini memasuki periode kemunduran. Meskipun dibilang kerajaan ini merupakan kerajaan yang besar dan kuat, tetapi tanda-tanda kemundurannya itu tidak langsung terlihat. Salim II menggantikan Sultan Al-Kauni pada tahun 1566 Masehi sampai dengan 1574 Masehi. Dan pada saat itu pula kerajaan Utsmani dianggap merupakan awal dari kemunduran atau kehancuran kerajaan tersebut menurut para sejarawan. Baik, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran dan kejatuhan kerajaan Utsmani di Turki. Yang pertama yaitu melemahnya para sultan dan birokrasi yang tidak pernah berbaur dengan masyarakat dan dunia politik. Yang kedua yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang merosot. Dan yang ketiga yaitu perubahan sosial dan demografi. Yang keempat yaitu jumlah perdagangan internal. Yang kelima yaitu pengaruh pejabat digital. Dan yang terakhir yaitu munculnya pemerintahan baru atau politik baru di Eropa.